Busa setinggi 4 meter yang sedang dimainkan oleh anak-anak ini bukan berada di tempat wisata, melainkan di aliran Kali Baru, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Warga dihebohkan dengan adanya limbah busa setinggi rumah yang menutup aliran sungai. Parahnya lagi, 5 rumah warga tertutup busa hingga ke atap dan membuat warga harus rutin menyiram busa agar tidak masuk ke rumah. Salah satu warga yang rumahnya sudah tertutup busa limbah mengatakan dampak dari limbah tersebut sudah menyebabkan sesak nafas hingga gatal pada kulit. Ini lama-lama nih 2 jam ini nyampe ke atas. Iya. Tadi nyampe sampai depan pintu nggak sih, Pak? Ini kalau ini kesini nih, kalau nggak disemprotin ini udah kesini nih, udah masuk ke sini. Menurut Ketua RT setempat, limbah busa sepanjang 500 meter dan baru pertama kali terjadi di sini. Pihak lurah pun sudah berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi masalah ini. Kemunculan limbah busa sejak Senin sore kian mengkhawatirkan. Bahaya juga mengancam anak-anak yang bermain busa di lokasi karena busa berada di aliran sungai yang cukup deras. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Keluarga dan puluhan warga dalam kondisi hujan deras melewati sungai yang meluap membawa jenazah seorang warga desa Besoangin Utara, Polewali Mandar, Sulawesi Barat dengan ditandu. Ini mayat. Mobil ambulans yang mengantar jenazah ini dari Rumah Sakit Haja Andi Depu tak bisa melanjutkan perjalanan menuju desa Besoangin Utara akibat buruknya infrastruktur jalan. Mereka pun terpaksa beramai-ramai menjemput jenazah menuju rumah duka yang jaraknya 10 km. Video jenazah ditandu dan menyeberangi sungai yang meluap ini pun sontak viral di media sosial. Sungai besar, tidak bisa menyeberang itu. Sepanjang tidak bisa menyeberang ini, otomatis ini kita tinggal sama mayat ini di pinggir sungai bermalam. Karena tidak jembatan. Karena tidak ada jembatan. Kondisi memprihatinkan ini sudah kesekian kalinya dialami warga. Warga pun berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi persoalan buruknya infrastruktur di sini karena menyeberangi sungai dengan arus yang deras justru akan mengancam keselamatan warga. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita awal informasi hari ini dari pemilu serentak 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Dan pada pemilu kali ini, Komisi Pemilihan Umum memastikan pemilu akan diikuti lebih dari 204 juta pemilih, baik dari dalam dan luar negeri, dengan jumlah pemilih pemula yang cukup tinggi. KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap DPT Pemilu 2024 sebanyak 204,8 juta pemilih. Jumlah tersebut terbagi dalam pemilih dalam negeri sebanyak 203 juta lebih pemilih yang terdiri dari 101,4 juta pemilih laki-laki dan 101,5 pemilih perempuan. Selain pemilih dalam negeri, juga terdapat 1.750.474 pemilih luar negeri yang tersebar di 128 negara perwakilan. Dari total pemilih tersebut, diketahui jika pemilih laki-laki dan perempuan sangat seimbang. Namun ditinjau dari segi usia, sekitar 52% pemilih merupakan pemilih pemula dengan usia 17 hingga 30 tahun dan pemilih usia 31 hingga 40 tahun. Dan pemilih muda usia 31 hingga 40 tahun. Hal ini tentu membuat para kandidat harus memutar otak untuk menarik minat dan perhatian para pemilih pemula. Sebagai informasi, syarat menjadi pemilih dalam pemilu harus sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Apabila saat pemilu dilaksanakan masih berusia 16 tahun, maka harus menunggu 5 tahun lagi hingga bisa menggunakan hak suaranya. Pemilih pemula adalah mereka yang belum pernah menggunakan hak suaranya di pemilu, termasuk juga purnawirawan TNI dan Polri yang baru punya hak suara setelah pensiun. Namun Pesta Demokrasi 2024 mendatang tidak terlepas dari bayang-bayang masyarakat yang tidak ikut mencoblos seperti pada pemilu 2019 lalu, di mana tercatat 34,75 juta orang tidak berpartisipasi dalam pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari ini merupakan hari pertama masa kampanye Capres-Cawapres yang akan bertarung pada pemilu Februari 2024 mendatang. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memulai kampanye dari ujung timur Indonesia, yakni Merauke, Papua. Sementara cawapresnya Mahfud MD memulai kampanye dari ujung barat Indonesia, yakni Sabang Aceh.
Dan untuk mengetahui jalannya kampanye Capres Ganjar Pranowo sudah ada rekan kami Putu Bagus yang saat ini berada di Merauke, Papua. Halo Galuh, bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah Cawapres Mahfud sudah tiba di sana? Ya baik, selamat pagi Pram dan juga pemirsa. Memang seperti yang sudah diketahui bahwa tepatnya pada hari ini, yakni Selasa 28 November 2023, diselenggarakannya kampanye perdana dari 3 Capres dan Cawapres. Sementara itu kami menyampaikan informasi dari pasangan nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan melaksanakan kampanye yang dimana calon Presiden Ganjar akan berkampanye di ujung timur Indonesia, tepatnya yakni di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan untuk Mahfud MD akan berkampanye di sisi ujung barat, tepatnya di Sabang, Aceh. Sementara itu untuk pemilihan tempat kampanye ini menunjukkan simbol persatuan begitu, sebab pasalnya dari Capres dan Cawapres ini berada atau berkampanye dari sisi timur dan sisi barat. Sementara itu kami juga menyampaikan bahwa saat ini antusiasme dari masyarakat dari Merauke, Papua Selatan ini sangat berantusias untuk menunggu calon Presiden Ganjar Pranowo yang memang sudah tiba di Papua, sekiranya mendarat di Bandara Internasional Mopah Merauke tepatnya pada pukul 8.30 waktu Indonesia Timur dan langsung disambut oleh tarian adat. Dan sementara itu juga di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di distrik Semangga, Ganjar akan mengunjungi 3 desa, yakni tepatnya di Desa Waninggamango, Desa Marat, dan juga Desa Kampung Urum. Ini akan melaksanakan atau agenda yang hari ini akan dilaksanakan yakni pembacaan visi misi, ada pula sambutan di mana Ganjar Pranowo akan meluncurkan pula logo baru, secara simbolis juga akan membagikan kaos kepada masyarakat atau warga setempat dan akan menunjukkan salam 3 jari begitu, diiringi dengan lagu-lagu daerah dan juga lagu nasional. Ganjar mengatakan bahwa bersama Mahfud MD, calon presiden dan calon wakil presiden yang memang diusung dari Partai Perindo, PDIP, dan juga Hanura lalu P3 akan berkomitmen untuk melaksanakan pemilu secara damai yang memang sudah berkomitmen, sudah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu. Sementara itu memang untuk saat ini kami menyampaikan informasi, kami harapkan tentunya agar pemilu 2024 mendatang akan berlaksana atau berlangsung secara netral dan damai. Sementara itu yang dapat kami simpulkan pada siang hari ini. Kami kembalikan kepada Pram di studio. Ya, melaporkan langsung dari Merauke, Papua Selatan, Putu Bagus. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Masih dari informasi kriminal, pemirsa, hendak tagih hutang, seorang ibu rumah tangga dianiaya temannya. Sementara di Bali, pemirsa, kantor dan personel Satpol PP Kota Denpasar diserang orang tak dikenal usai melakukan razia lokasi prostitusi. 6 personel alami luka dan 1 diantaranya mengalami pemukulan menggunakan gagang senjata api. Hendak tagih hutang, seorang ibu rumah tangga malah dianiaya temannya sendiri. Korban mengalami tindak penganiayaan dengan sejumlah luka cakar di bagian wajah dan punggung. Video penganiayaan yang sempat direkam dan diunggah viral di media sosial. Korban telah melaporkan ke SPKT Mapolrestabes Palembang. Kantor Satpol PP Kota Denpasar diserang orang tidak dikenal. 6 anggota Pol PP terluka. Bahkan salah satu korban harus dirawat intensif di RSUD Wangaya akibat luka pukulan gagang pistol oleh salah satu pelaku yang diduga oknum aparat. Komplotan penipuan pembelian ribuan mukena milik UMKM diringkus aparat Polresta Yogyakarta. Modus pelaku membeli mukena ratusan juta rupiah dengan pembayaran menggunakan cek yang ternyata palsu. Sebelum modus terungkap, pelaku sempat mengecoh korban dengan berpura-pura mengantarnya ke bank untuk mencairkan cek tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah mengungkap kasus peredaran kosmetik tanpa izin edar di Kota Palangkaraya. Ribuan produk kosmetik berbagai merek diamankan. Selain barang bukti, 2 orang wanita, 1 diantaranya berstatus pegawai negeri sipil yang menjual kosmetik melalui akun media sosial. Ya, pemirsa, unjuk rasa buruh di kantor Bupati Tangerang, Banten terkait protes kenaikan upah minimum kota berlangsung ricuh. Sementara di Sukabumi, Bogor, 9 warga mengalami luka dan 2 lainnya meninggal dunia dalam insiden tabung gas CNG yang meledak.
Unjuk rasa buruh di kantor Bupati Tangerang, Banten berujung ricuh saat masa buruh yang menolak rekomendasi UMK tahun 2024 sebesar 1,64% merangsek masuk ke dalam kantor Bupati, namun dihalangi Satpol PP dan polisi. Buruh mengancam akan terus melakukan unjuk rasa sampai tuntutan mereka terkait kenaikan UMK tahun 2024 sebesar 12% dipenuhi. Kebakaran melanda sebuah bangunan semi permanen yang dijadikan tempat penyimpanan peralatan petugas UPK Badan Air Provinsi DKI Jakarta di bantaran Kali Ciliwung, Menteng, Jakarta Pusat. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Harga komoditas sembako jenis beras dan cabai di sejumlah pasar tradisional di Purwakarta, Jawa Barat masih mengalami kenaikan. Kenaikan harga pada semua jenis beras berkisar antara Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Selain beras, harga komoditas cabai juga melonjak dampau kemarau panjang. Kenaikan harga cabai bahkan mencapai 100%. Hari pertama kampanye, Baca Pres Anies Baswedan nomor urut 1 dan Prabowo Subianto nomor urut 2 kampanye ke sejumlah tempat di Jabodetabek. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Buletin Aini Siang. Masih di Buletin Aini Siang pemirsa, Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan memulai hari pertama kampanyenya di wilayah Tanah Merah Koja, Jakarta Utara. Sebelum memulai kampanye, Anies mengawalinya dengan sungkem ke ibundanya untuk meminta doa restu. Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan mengawali hari pertama kampanye dengan sungkem ke ibundanya, Aliyah Rashid yang berada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sungkeman berlangsung sebelum Anies berangkat ke titik pertama kampanye di kawasan Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Selain dengan ibunda, Anies juga meminta doa kepada mertua dan anak-anaknya. Prosesi dilakukan di meja makan yang berada di halaman belakang rumah serta didampingi sang istri Ferry Farhati. Amanah yang sedang sekarang diatur lewat pemilu tingkat nasional. Saya mulainya dari kampung, di mana dulu kami mulai ketika di Jakarta. Jadi ada kedekatan emosional begitu dengan warga Tanah Merah? Tentu. Sementara itu pemirsa, ratusan tokoh dan umat Islam melangsungkan doa bersama dalam rangka menyongsong pelaksanaan pemilu 2024 dengan damai. Kegiatan bertajuk doa dan sholawat menyongsong pemilu damai ini dipimpin langsung oleh tokoh agama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Ratusan warga dan tokoh agama secara hikmat mengikuti kegiatan doa bersama dan sholawat untuk menyongsong pemilu damai di tahun 2024 mendatang. Dipimpin langsung oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Kegiatan yang dilaksanakan Senin malam kemarin diadakan di Bukit Perkemahan Cibubur. Acara ini juga turut dihadiri oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan serta anggota TKN Prabowo Gibran Eko Patrio. Melalui doa bersama ini diharapkan kampanye yang akan dimulai hari ini dapat berlangsung damai dan aman. Kegiatan ini juga sekaligus diadakan untuk mendoakan perdamaian bagi warga Palestina. Semua disapa itu kiat-kiatnya dan semua harus diunggulkan satu sama lain. Banyak landai-landai saja, tidak ada konflik yang berarti. Dari Jakarta, Amrina Rida, Ahmad Putra, iNews melaporkan.